Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang peramalan permintaan rengginang dengan mengimplementasikan metode Moving Average Time Series yang beranggotakan Dwi Arya Bakti, Claudia Virginia Tampongangoy, Jenny Kairunisa, Esa Nur Amelia, Rafita Kusnul Hotimah, Suci Rahmadania. Peramalan adalah pemikiran terhadap suatu besaran, misalnya permintaan terhadap satu atau beberapa produk pada periode yang akan datang. Dalam praktiknya, peramalan merupakan suatu perkiraan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Menurut Arman Hakim Nasution dan Yuda Prasetyawan dalam bukunya yang berjudul Perencanaan dan Pengendalian Produksi, peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Metode peramalan time series. Analisa deret waktu didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu tersebut terdiri dari komponen-komponen tren atau kecenderungan disimbolkan dengan huruf T, siklus atau cycle disimbolkan dengan huruf C, pola musiman atau season disimbolkan dengan huruf S, dan variasi acak atau random disimbolkan dengan huruf R yang akan menunjukkan suatu pola tertentu. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Tren merupakan sifat dari permintaan masa lalu terhadap waktu terjadinya apakah permintaan tersebut cenderung naik, turun, atau konstan. Cycle merupakan sifat dari permintaan dalam satu periode, apakah mengalami permintaan dengan jumlah yang sama atau tidak. Season merupakan fluktuasi permintaan suatu produk yang dapat mengalami kenaikan atau penurunan pada saat-saat musim tertentu. Pola ini biasanya disebabkan oleh faktor cuaca, musim libur panjang, hari raya keagamaan yang akan berulang secara periodik tiap tahunnya. Yang terakhir, random. Random merupakan permintaan suatu produk dapat berubah secara tiba-tiba yang disebabkan oleh faktor tertentu. Contohnya adalah bencana alam, promosi khusus, perusahaan pesaing, di mana faktor-faktor ini tidak dapat diperkirakan dan tidak mempunyai pola tertentu. Moving average. Metode tersebut digunakan untuk membandingkan ramalan pada periode berikutnya dan membandingkan tingkat kesalahan atau forecast error yang lebih baik untuk menentukan metode mana yang cocok guna menentukan permintaan untuk periode berikutnya. Rumusnya bisa kita lihat pada slide. Data yang digunakan. Data yang digunakan untuk melakukan peramalan permintaan rengginang dengan metode Moving Average Time Series adalah data histori bulanan permintaan rengginang. Data permintaan yang digunakan merupakan data per bulan dari data permintaan masa lalu. Data tersebut akan dianalisis dengan mengukur permintaan sekarang dan meramalkan kondisi tersebut pada masa yang akan datang dengan menggunakan metode Moving Average Time Series. Mengukur permintaan sekarang berarti menganalisis kondisi sekarang dan sebelumnya sebagai sumber informasi untuk memprediksi keadaan yang akan datang, karena keadaan masa lalu akan berulang lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya dapat kita lihat pada bagan permintaan rengginang pada tahun 2020, yaitu pada bulan Januari sebanyak 1080 bungkus permintaan rengginang, pada bulan Februari sebanyak 1.100 bungkus rengginang, pada bulan Maret sebanyak 110 bungkus rengginang, pada bulan April sebanyak 970 bungkus rengginang, pada bulan Mei sebanyak 977 bungkus rengginang, pada bulan Juli sebanyak 800 rengginang, pada bulan Juli sebanyak 853 rengginang, pada bulan Agustus sebanyak 801 bungkus rengginang, pada bulan September sebanyak 779 bungkus rengginang, pada bulan Oktober sebanyak 900 bungkus rengginang, pada bulan November sebanyak 880 bungkus rengginang, dan pada bulan Desember sebanyak 950 bungkus rengginang, sehingga dapat ditotalkan jumlah permintaan rengginang pada tahun 2020 yaitu sebanyak 11.100 bungkus rengginang.
Contoh perhitungan. Single moving average 3 bulan. April 1080 ditambah 1100 ditambah 1010 dibagi 3 sama dengan 1063. Agustus 977 ditambah 800 ditambah 853 dibagi 3 sama dengan 877. Desember 779 ditambah 900 ditambah 880 dibagi 3 sama dengan 853. Single moving average 5 bulan. Juni 1080 ditambah 1100 ditambah 1010 ditambah 970 ditambah 977 dibagi 5 sama dengan 1027. Juli 1100 ditambah 1010 ditambah 970 ditambah 977 ditambah 800 dibagi 5 sama dengan 971. Desember 853 ditambah 801 ditambah 779 ditambah 900 ditambah 880 dibagi 5 sama dengan 843. Berikut merupakan tabel hasil peramalan rengginang pada bulan Januari hingga Desember yang bergerak selama 3 bulan. Dengan MAE 3 bulan sama dengan 745 dibagi 9 dengan hasil 82,78 dan MSE 3 bulan sama dengan 77.150 dibagi 9 dengan hasil 8.572,2. Peramalan permintaan pada bulan Januari 2021 dengan metode bergerak 3 bulan adalah 950 ditambah 880 ditambah 900 dibagi 3 sama dengan 910 dengan MAE sebesar 82,78 dan MSE sebesar 8.572,2. Selanjutnya adalah data permintaan per bulan dengan metode bergerak 5 bulan. Mean absolute error MAE 5 bulan sama dengan 787 per 7 sama dengan 112,42. Mean square error MSE 5 bulan sama dengan 108.362 per 7 sama dengan 15.480,28. Peramalan permintaan pada bulan Januari 2021 dengan metode bergerak 3 bulan adalah 950 ditambah 880 ditambah 900 ditambah 779 ditambah 801 dibagi 5 sama dengan 862 dengan MAE sebesar 112,42 dan MSE sebesar 15.480,28. Pembahasan. Uji coba dilakukan pada rengginang dengan menggunakan 12 data 1 tahun terakhir. Permintaan dan hasilnya dapat diketahui pada perhitungan di atas. Berikut ini hasil data dari rengginang yang telah diuji coba menggunakan metode single moving average. Dari hasil rangkuman uji coba rengginang, periode 2020 menggunakan metode single moving average dapat disimpulkan bahwa peramalan rata-rata bergerak 3 bulan lebih baik digunakan untuk mengukur akurasi peramalan penjualan rengginang. Kesimpulannya sebagai berikut. Dalam praktiknya, peramalan merupakan suatu perkiraan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Dalam melakukan peramalan rengginang ini, digunakan metode yang bernama moving average. Metode tersebut digunakan untuk membandingkan ramalan pada periode berikutnya dan membandingkan tingkat kesalahan yang lebih baik untuk menentukan metode mana yang cocok guna menentukan permintaan untuk periode berikutnya. Dalam metode tersebut, diharapkan dapat lebih mudah untuk melakukan perhitungan ramalan, menganalisa kondisi saat ini dan sebelumnya, serta mengukur permintaan sebagai sumber informasi untuk memprediksi keadaan yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.